istasqa dan ketika diminta mencari air siapa Musa liqaumihi kepada kaumnya Musa. Fakulna maka mengatakan kami, idrib memukullah engkau, bi'asolka dengan tongkatmu, al-hajaro kepada batu, fanfajarat maka kemudian mengalir, minhu dari al-hajar, isnata asyrata ada 12 ainan sumber mata airnya. Alimah benar-benar telah mengetahui, kullu unasin tiap-tiap manusia, kullu unasin tiap-tiap suku, masrobahu di tempat minum mereka, Kulu silakan makan kamu sekalian, wasrobu dan persilahkan minum kamu sekalian, min rizkillahi dari rizki Allah, wala taksau dan sekali-kali kamu jangan hidup, bil ardi di permukaan bumi, musidina dari orang-orang yang merusak. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Semuanya menyaksikan doa Musa. Begitu hebatnya doa Musa. Semuanya menyaksikan Musa, begitu kasih sayangnya Musa kepada umatnya. Musa dijadikan tokoh yang bukan hanya sekedar mengatur, melarang dan memerintah, tetapi memberikan solusi soal perut, solusi soal ekonomi. Lalu Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika lapar, diberikan rizki namanya manna dan salwa, yaitu Al-Baqarah ayat 57. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa, lalu kami berikan kamu sekalian rizki berupa manna dan salwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, setelah didapatkan silakan makan kamu sekenyangnya. Tetapi wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum ya, sekali-kali kamu jangan menganiaya dirimu sendiri, artinya tidak patuh kepada perintahnya Musa. Setelah jauh perjalanan, tak makan sudah dapat, lalu dia haus, lalu kemudian bilang lagi sama Nabi Musa, katanya kami haus. Lalu Musa diberikan perintah oleh Allah untuk pukulkan tongkatnya di batu. Lalu batu itu keluar air memancar berjumlah 12 mata air. Berapa? 12 mata air. Luar biasa. Itu tongkat yang hebat, apa Musa yang hebat, apa Tuhan yang hebat? Tuhan yang hebat. Pilih, tongkatnya yang hebat, Musa yang hebat, atau Tuhan yang hebat? Tuhan yang hebat. Keyakinan kita sebagai umat Islam, orang yang beriman kepada Tuhan, selalu Tuhan segala-gala. Tongkat adalah ciri khas Nabi Musa. Musa sekedar makhluk ciptaan Tuhan. Berarti Tuhanlah yang hebat, karena Tuhanlah yang memberikan solusi. Kalau ada orang punya masalah kemiskinan, adalah soal ekonomi, soal perut sama mulut, apa? Mulut dan perut. Zaman ketika kita dikejar-kejar Belanda, orang Indonesia mau makan susah karena ketakutan.
Waktu itu datang para orang-orang yang imannya kuat, para ulama kita, percaya dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan solusi dengan doa-doa tertentu, dengan bacaan tertentu, supaya kalian punya channel, yang channel itu cepat nyambung dan cepat diterima. Apa channelnya? Bertauhid kepada Allah. Lalu di ujung-ujung gunung sana, karena kalau di bawah sangat tidak aman, para ulama berpikir agar mampu bertahan dan selamat, agar mampu bertahan dan selamat, bertahan dengan perutnya meski tidak terisi, tetapi hatinya tentram. Satu ketika akan ada pohon sepotong lebih berharga daripada emas seberuk. Apa? Artinya untuk mempertahankan nyawa itu lebih berharga dari nilai emas yang katanya sekarang sangat berharga. Satu ketika akan mengalami seperti itu. Di zaman Nabi Musa alaihi salam dari Mesir ke Palestina, mengalami kelaparan, mengalami kehausan, semua dijawab oleh Allah dengan doanya Nabi siapa? Musa. Tetapi pengikut-pengikutnya Musa tetap mengatakan, Musa lah yang hebat, bukan aku yang hebat, adalah Tuhan kalian yang hebat. Untuk itu bersyukurlah kepada Tuhan, menyembahlah kalian kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian ini berada dalam kegelapan, berarti kalian butuh solusi untuk mendapatkan tempat dan situasi yang terang. Gak mungkin nak, kalau kalian tidak berada dalam kegelapan nyampe ke PRS Maunatun. Sirkulasi darah sampean ini gelap. Perjalanan darah, sirkulasi perputarannya ini agak lambat, sehingga mudah marah, sehingga kalian mudah pesimis, mudah tersinggung. Padahal tidak akan pernah bisa didapatkan solusi hidup ini kalau diatasi dengan marah, pesimis, dan tersinggung. Nah ini kuping saya masih halusinasi Pak. Itu setan apa syaraf? Wallahu a'lam. Mungkin setan saja anggap. Apa? Anggap saja setan. Karena keyakinan kami, inna syaitana yajri majrad dam. Setan itu sangat suka, sangat senang berjalan bersama sirkulasi darah manusia. Kenapa kamu tidak sholat berada di pojokan pondok? Kami sedang pacaran sama setan perempuan. Pacaran ke setan perempuan. Mana? Lah ini. Kenapa kamu masih diem saja, merenung saja, terasa kayak di atas kepala ini ada beban hutang bermiliar-miliar? Apakah kamu halusinasi? Ya Pak. Kenapa? Saya barusan ketemu Nyi Roro Kidul. Disuruh apa? Saya tidak dikasih sholat. Katanya sebentar lagi saya akan terima uang 1 miliar. Uangnya sopo? Meski dia terus ditanya, meski dia terus dikritik, mesti dia terus harus bersabar, dikhianati pengikutnya. Awal mula katanya mau menyembah Tuhan, ternyata ditinggal pergi, pulang dari pergi, sudah kembali menyembah batu, menyembah emas, menyembah pedet emas. Musa sedih, prihatin, tetapi dia tidak marah. Sama dengan sampean. Kamu sudah tidak lagi akan marah? Tidak Pak Yai. Benar? Benar Pak Yai. Kamu sembuh? Saya sembuh. Kamu sholat? Saya sholat. Kamu sudah mengikuti aturan di PRS Maunatun Mubarak? Ya. Kamu tampak berbinar-binar, tampak bersinar, mukamu sudah tampak bagus seperti orang yang sudah ingin pulang, sehat seperti semula. Apakah kamu siap pulang? Siap Pak Yai.
baru dicari keluarganya, sampai di sini marah habis sama keluarganya. Kata keluarganya, katanya udah sehat Pak Yai, kok sekarang marah-marah, dah nggak jadi pulang. Doakan di sini seumur hidup selalu ada masalah, dan masalah adalah bagian dari hidup. Karena dengan masalah hidup ini akan ditingkatkan kualitas hidupnya. Apa? Dengan masalah ini kita akan ditingkatkan kualitas hidupnya. Hidup, semua orang menginginkan berkualitas. Apa berkualitas? Sudut pandangnya berkualitas, idenya, ide emas berkualitas, hasilnya berkualitas, reputasinya berkualitas, nama baiknya. Dan kalian menjadi orang karena pantas dihormat, siapapun secara normal manusiawi menginginkan itu. Tapi berbeda dengan kalian sesama manusia yang ada di PRS Maunatul Mubarak, membawa seluruh anggota badannya dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki bersama jiwanya. Mata boleh sama, telinga boleh sama, kaki tangan boleh sama, tapi jiwa berbeda. Kenapa Pak jiwanya berbeda? Orang lain sudah nyampe di Mekah, orang lain sudah nyampe di Amerika, orang lain sudah nyebrang lautan kemana-mana. Kalian masih ada PRS Maunatul. Neil Armstrong sudah naik ke benar apa tidak? Seorang dokter sudah menemukan bongkang pakai obat tipes. Kalian bongkang juga dolanan. Ya apa tidak? Kalau dikasih tahu peringas butuhnya cuma uang 5.000, 2.500 rupiah. Kenapa kalian tidak bangkit bangkit? Dengarkan apa kata di PRS Maunatul. Di PRS Maunatul Mubarak sangat menggaungkan tentang semangat. Kalian harus semangat kalau ingin tetap sehat. Kalian mencoba, harus melawan emosimu, harus melawan ilusimu, harus melawan halusinasimu dengan kekuatan akal yang sehat disertai dengan doa. Apa itu? Kalau kalian merasa dosa, banyak istighfar. Kalau kalian orang Islam cinta Rasulullah, banyak sholat. Semampunya kau ikuti sholat. Semampunya kau ikuti istighosah, artinya minta tolong kepada Tuhan, berwasilah perantara kepada ayat-ayat dan kalimah-kalimah Allah, asma'ullah dan asma'ul husna. Baru kalian dapat solusi. Kalian boleh tidur mata kalian, terus tidur jangan. Meski kau tidur, artinya mau tidur kau berpikir bagaimana tidur yang nyaman, supaya kau bisa bangun tidur dengan segar pikirannya, enak badannya, sehat badannya. Bangun tidur lalu kau berdoa kepada Allah. Setelah tidur kau mau kemana, mau berbuat apa, pikirkan itu supaya waktumu dan ruangmu tidak sia-sia. Kau diberi rizki oleh Allah gratis layaknya pengikut Nabi Musa diberi rizki oleh Allah gratis. Silakan kulu wasrobu min rizkillah. Kulu pagi-pagi jam 10 kau udah makan, bener? Wasrobu umbul 135 meter keluar air turah-turah. Kulu wasrobu min rizkillah, itu semuanya datang dari siapa? Dari siapa? Allah. Jam 9 kau sudah kenyang, jam 9 kau sudah terasa segar. Orang lain kempis nahan perut, siang-siang panas kamu segar keringetan, ya karena kamu tidak puasa punya kartu kuning. Benar apa tidak? Kau mau bilang sama Pak Lim, kalau dulu pengikut Musa bilang sama Nabi Musa kami lapar, lalu Musa berdoa lalu turun mana dan sal. Aku minta Pak Lim uang 5.000. Pakai beli apa? Pakai beli jajan. Apa itu? Kata pengikut Musa, Pak Lim doakan kepada Tuhan
supaya kami diberikan mana dan salwa. Kau goblok, puasa-puasa jam 12, kau membayangkan ceritanya Musa dan pengikutnya, lalu pengikutnya minta Musa supaya Musa memintakan rizki dari Tuhan, lalu diberikan mana dan salwa. Puasa-puasa jam 12 Pak Lem suruh berdoa, suruh memintakan rizki dari Allah, mana dan salwa. Dasar dasar orang masuk akal. Ayolah nak, nanti habis maghrib baru kau bilang sama Pak. Satu saja yang mewakili. Pak Lim nanti habis maghrib, meski saya tidak buka, saya minta jajan dan sama rokok. Ya, maka kata saya, aku mau berdoa dulu seperti Nabi Musa. Mintanya mana dan salwa. Kalau nanti keluar jajan sama rokok ya bejum. Tadi yang keluar jajan sama rokok. Karena dikasih uang 2.000. Ya pada, sama pada. Di siang bolong matahari sedang bersinar terik, kamu tampak gagah, yang lain tampak lemes. Bulan Ramadan. Lalu kamu tampak berkucuran keringat. Pak Lim, aku haus. Mintakan sama Tuhan seperti ngaji tadi malam itu, katanya Musa berdoa lalu pukulkan tongkat menjadi 12 mata. Oh, kau terlambat nak minta sama Pak Lem udah pukulkan besi bukan tongkat. Menjadi 2 mata air besar. Itu di depan itu. Ya pada. Kalian mandi seenaknya, keran tidak dimatii, bebas 24 jam, keluyuran ke bajul. Apa itu rezeki dari mana? Allah. Kalian bersyukurlah, cepatlah kau sembuh. Mudah kau dapat berkahnya Nabi Musa alaihis. Jangan lagi tuntut. Coba keluarkan doanya Nabi Musa supaya kami dapat mana dan salwa. Jangan lagi dituntut, coba doakan kepada Tuhan seperti itu doanya Nabi Musa supaya keluar mata air. Sudah aku lakukan. Waktu aku masuk ke sini, aku berpikir bagaimana orang di sini tidak kehausan, lalu aku bikin air tetis. Aku panggil tukang besi lalu tancapkan keluar mata air. Sama toh? Cukuplah Tuhan membela kita. Cukuplah Tuhan kasih sayang sama kita. Kita yang tidak tahu dikasih sayang. Cukuplah Tuhan mengerti dengan kita. Kita yang tidak mengerti dengan Tuhan. Kamu udah makan? Sudah, kata Musa kepada umatnya. Kamu udah kenyang? Sudah. Tapi sayang Musa, saya haus. Gimana cari air? Padang pasir belantara seperti itu panas. Musa diminta supaya mendatangkan air. Dulu di sini di musim kemarau, jangankan sungai, sumur saja asap. Loh, kita berproses, kita berpikir bagaimana kita dapat. Kita panggil tukang besi, suruh tancapkan besi itu 135 meter, muncul air sampai sekarang. Terima kasih. Apakah kalian tetap berterima kasih kepada Tuhan? Sama. Musa bertanya. Terima kasih Musa. Jangan berterima kasih kepada saya. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Coba lihat. Qad alima kullu unasin mashrabahum kulu wasrabu min rizqillah. Qad alima kullu unasin mashrabahum kulu wasrabu min rizqillah wala ta'shaw fil ardi mufsidin
melihat dengan mata kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski harus dilewatkan Nabi Musa alaihis, kalian jangan pernah berpikir tongkatnya Musa. Seandainya aku dalam keadaan tertindas seperti ini, aku terus tidur di kuburan, lalu kemudian aku bangun tidur untuk tongkatnya Nabi Musa, tak tempelan ke tongkatnya Nabi Musa. Jangan berpikir kayak orang yang tidak rasional. Hanya orang gila saja. Hanya orang nanti malam aku mau tidur sendiri. Di mana? Di belakang tower. Siapa tahu nanti malam bisa mimpi ketemu Musa, tongkatnya Musa rebut. Tongkatnya Musa ya rebut. Setelah tongkat kena kan saya jadi orang kuat, lalu saya jadi hebat. Itu hanya berpikir orang ilusi, dan bisa menjadi halusinasi, dan bisa menjadi tidak makan nasi, mati. Lawis ilusi, halusinasi, terus begitu lama-lama dia kering, otaknya kering. Udah begitu malas makan, seperti di sini. Kecuali dia bisa tidur. Udah sulit tidur, malas makan, badan kurus, lama-lama kena paru-paru. Paru-paru kena, lama-lama kena jantung. Jantung kena, mati. Apa? Itulah. Maka hidup ini, apakah kita ini terasa bahwa hidup kita kurang? Itu relatif bagaimana kita menyikapi. Kalau kita 10 korak, yang lain 5 udah cukup. Sama-sama mulut. Umpama kacau ya sidik tidak terlalu lebar banget. Kacau paling pirang senti. Sing mangan habis 2 piring sampai sing mangan 1 piring, yuk paling kacau berapa senti. Apa pernah mulut kalian diukur? Yang habis 2 piring sama yang 1 piring? Si A habis makan 2 piring, si B 1 piring. Ya, itu mulutnya selisih 2 senti. Ada betul? Tidak ada. Semua sama. Kadang yang mulutnya lebar makannya sedih, yang mulutnya ciut mangane udah padahal kadang malah sak piring-piringnya barang disuai kabeh. Dasar wongset. Gusti Allah iku sogeh nak. Tuhan itu kaya. Kok bisa Pak? Ya, semuanya milik Tuhan, tidak tersisa. Apakah kalian merasa kaya? Kalau kau kaya, itu kekayaan dari mana? Dari Allah. Kalau Tuhan kaya, kenapa aku minta sedikit aja tidak dikasih-kasih? Apakah Tuhan itu bakhil? Masa ada Tuhan itu medit? Pak, dari dulu saya itu miskin begini. Kenapa kalau Tuhan itu kaya? Aku udah minta-minta, tidak dikasih-kasih sampai sekarang. Apa Tuhanmu sama Tuhanku sama? Ya sama. Kenapa Tuhan kita bakhil ya? Kurang ajar. Tuhan itu cetil. Kalau Tuhan bakhil, bukankah kau lebih bakhil dari orang bakhil? Kamu belum dikasih kekayaan saja sudah ngaco-ngacoi Tuhan. Sudah bakhil itu. Kalau kau jadi kaya, mungkin Tuhanmu akan kau tinggalkan. Lebih sadis lagi. Kenapa kau tidak bisa kaya? Karena Tuhan Maha tahu kau lebih baik miskin daripada kaya. Kaya kau sombong, jadi miskin kau mau beribadah. Kan enak miskin. Kaya kalian angkuh, jadi miskin kalian rendah. Seperti Musa ditanya 2 orang, yang 1 orang kaya, yang 1 orang miskin. Begitu orang miskin minta supaya kaya, disuruh bersyukur sama Tuhan. Dia tidak mau bersyukur karena aku dari dulu miskin. Tuhan tidak memberikan aku apa. Kalau yang kaya dibilang, kamu tidak usah syukur kalau minta miskin. Dia bilang, bagaimana aku tidak bersyukur, sedangkan kekayaanku sekian lama itu pemberiannya. Maka kau akan kaya selamanya. Berarti intinya kalau orang pandai bersyukur, meski tidak diminta, Tuhan Maha tahu. Kalau orang tidak pandai bersyukur, meski Tuhan
tidak diminta. Tuhan juga mengerti apa yang akan terjadi. Karena mayoritas apa yang diminta kalau diberikan belum tentu sesuai apa yang dia rencana. Aku miskin, kalau sudah kaya nanti ingin bangun musola, ingin bangun masjid, ingin bangun pondok, ingin bantu fakir miskin, ingin bantu janda-janda tua. Aku ingin bangun jalan, aku ingin bantu semuanya orang-orang lemah. Begitu kaya, sombongnya minta banyak kan? Berarti dia merusak. Merusak apa? Keinginan dia itu sesungguhnya kalau dituruti sama Tuhan belum tentu menguntungkan dirinya sendiri, bahkan merusak dirinya sendiri. Padahal Allah ingatkan, wala ta'sau fil ardi mufsidin. Wala ta'sau fil ardi mufsidin. Janganlah kamu hidup di permukaan bumi ini bagian dari orang-orang yang suka merusak. Coba Anda bayangkan berapa orang yang diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma, rizki dengan cuma-cuma, rizki dengan gratis, tetapi dia justru menantang Tuhan. Kalau dia penguasa adalah simbolnya Fir'aun, kalau dia orang kaya adalah simbolnya Qarun. Semula orang miskin jadi kaya, tapi kaya semakin sombong. Musa sebaliknya simbol penegak kebenaran, simbol penegak keadilan, simbol pemersatu umat menuju kebenaran di jalan itu Musa alaihis. Untuk itu nak, kalian harus berjuang. Apakah di antara kalian masih merasa bahwa kalian belum cukup menerima rizki dari Allah? Sudahkah kalian merasa puas diberikan rizki oleh Allah? Kamu diberi rizki oleh Allah, betul? Cuma-cuma, gratis? Bagus. Apa pembalasan sampai kepada Tuhan? Bersyukur? Kamu sholat? Kamu puasa? Kamu puasa? Belum, masih bagus. Ya, masih? Kamu berzikir? Kamu masih suka marah? Sekarang tidak, tapi nanti keluar lagi marah? Loh, sekarang tidak, berarti nanti sama kemarin marah. Kamu masih suka marah? Kamu berapa umurnya? 50. Kamu mau minta umur berapa? Maunya ya panjang. Panjang sepanjang apa? Kamu minta umur sampai 100. Sementara umur 50 saja melakumu wis gentoyoran. Kau yang minta umur 50, nanti yang 30 tahun kau akan menjadi bunga balai, kembang ambil. Apa? Bunga balai, kembang ambil. Senang kalian seperti itu, membebani orang lain? Tidak. Kalau begitu, kamu umur 50, lakumu wis gentoyoran, mripatmu sak patek cetha, omonganmu wis plet-plet. Untukmu sekalong piro ini? Lah ya, arep njaluk piro? Ya 60. Bawalah 2 hari lagi ya. Kau bersyukurlah sama Allah. Hah? Bagaimana caranya? Jangan lagi marah. Jangan lagi pusing. Jangan lagi berpikir yang tidak. Setidaknya hatimu sama dengan warna yang terpakai, menjadi hati pemberani, berani hidup, tidak susah.
Ono sing rawani urip ning kene. Kalau begitu hiduplah kau. Kalau tidak berani berarti matilah. Manusia itu dihidupkan oleh Allah untuk apa? Untuk ibadah. Satu hari berpuasa lumayan daripada tidak. Kalau tidak lumayan daripada kau sakit. Kalau kau sakit masih lumayan daripada kau mati. Kau sakit, kamu sehat, puasa 1 hari untuk 30 hari, 1 hari untuk 30. Kau puasa 1 hari untuk 30 hari, tapi kau menginginkan dibebaskan dari neraka. Dengan 1 hari puasa ini ingin dibebaskan dari neraka. Kau ingin semua dosamu diampuni. Dengan 1 hari untuk 30 hari ini terlalu pelit. Manusia menuduh Tuhan pelit, ternyata manusia sendiri yang pelit. Benarkah 1 hari puasa kau sudah tidak mumet-mumet lagi? Kau tidak pusing lagi? Satu hal, kau sembuh, kalau pulang nanti tidak marah-marah lagi? Karena ukuran kalian itu kalau marah pasti dibawa ke sini. Oh, aku tanya, kau tidak marah-marah lagi? Tidak. Kau tidak pusing? Tidak. Kau kepalamu tidak lagi stres? Tidak. Ring tak pil, sudah sehat Pak. Pulang sampai di rumah marah-marah lagi. Pak Lemki ngapusi. Dia itu jalan. Malu kan? Malu. Untuk itu berusahalah kalian sembuh. Kau sama-sama 9 bulan di dalam kandungan, sama-sama punya hak dan kewajiban yang sama. Kalian punya hak hidup layaknya seperti manusia yang lain hidup. Kau harus berpikir tenang. Kau harus berpikir yang lebih ringan. Kau harus berpikir di bawahnya, jangan di atasnya. Apa? Berpikir di bawahnya. Paham ya? Secara otomatis dengan begini kalian mendengarkan sarafmu akan terterapi. Sarafmu jebudel, wis kau uculi lho. Sing budel sing ndi? Kenapa ora kau uculi? Kowe tak kandhani nguculiane, ngerti? Kowe mrene. Saraf kok budel berarti kayak benang apa? Kayak benang apa? Ruwet. Kamu tahu benang? Tahu benang? Kalau benang ruwet itu sulit apa mudah melepasnya? Harus butuh kesabaran. Cari pangkalnya. Kalau nguculi benang dengan marah bisa apa enggak? Enggak bisa. Makanya kamu tidak boleh marah. Caranya benang itu harus dilepas pelan, dicari pangkalnya. Mana yang silang dimasukkan, yang harus masuk, yang keluar harus dikeluarkan. Artinya cara berpikirnya harus pelan. Yang masuk dimasukkan, yang keluar dikeluarkan. Artinya yang tidak penting jangan dimasukkan, yang penting-penting saja yang dimasukkan. Yang dikeluarkan ini yang tidak penting, yang tidak manfaat. Kalau ada orang datang, sudah benang jelek begitu kusut di telinga kamu dibilangi begitu, jangan dengeri. Namanya halusinasi. Nanti sarafmu bisa lepas dari benang kusut. Dan itu sambil berdoa. Doanya apa? Sholawat apa? Jibril. Sehat termasuk rizki apa tidak? Rizki yang akan diberikan rizki oleh Allah lewat malaikat Jibril. Banyaki sholawat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi apa bunyinya? Sallallahu Alaihi Muhammad. Kapan kau mengamalkan itu dan sampai sekarang? Sudah lama. Sudah. Sholawat itu tidak ada dosisnya seperti obat. Lebih banyak lebih bagus. Kalau obat itu kakean jadi
racun. Benar apa tidak? Coba kamu tidak percaya, sekali minum obat tidur itu 25. Mateng apa mati? Kalau sholawat tidak, semakin banyak dosis semakin bagus. Dan kamu sering bermusyawarah, jadi orang jangan tertutup, bersifat inklusif. Apa artinya? Terbuka, jangan eksklusif. Artinya apa? Tertutup. Kamu terbuka, sering bermusyawarah, positif. Di sini sekarang kamu belajar kreatif yang positif, aktif yang positif, membantu mereka, kasih solusi. Teman-teman ini yang inovatif tapi positif, pasti kau jadi orang hebat. Kau belum ada terlambat. Umur kau masih muda. Nanti mungkin 5 atau 10 tahun kau jawabannya di keluargamu, masyarakatmu. Oke? Kau orang hebat, kau orang kuat, kau sarjana ekonomi. Terima kasih. Mudah-mudahan sembuh. Amin. Ya, jangan jadi perusak. Perusak itu bagus apa jelek? Yang bagus membangun. Salah satu perusak ada dirimu merusak dirimu sendiri. Apa? Diri kau merusak dirimu sendiri. Seperti Bani Is, kata Allah, kau menganiaya dirimu sendiri. Jangan kau aniaya dengan kau marah. Jangan kau aniaya dengan kau membebaskan ilusimu. Jangan kau menganiaya dirimu dengan kau membiarkan halusinasimu. Kau lawan dengan yang sebanyak-banyaknya. Paham? Wala ta'sau fil ardi mufsidin. Ayo. Wala ta'sau fil ardi mufsidin. Janganlah kamu hidup di permukaan bumi ini menjadi orang-orang perusak. Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.